Pemirsa, kementerian lembaga diminta untuk menyusun target pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kehati-hatian terhadap resiko ekonomi global seperti resesi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta. Presiden Joko Widodo dikutip dari kantor berita Antara dalam sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya di awal sidang paripurna, Presiden Jokowi menyoroti tentang situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada kerangka ekonomi makro tahun 2025. Kepala negara mengatakan bahwa perekonomian beberapa negara seperti Inggris dan Jepang sudah masuk ke dalam resesi. Oleh karenanya, Presiden meminta agar para jajaran dapat mengantisipasi dengan menyusun target pertumbuhan ekonomi secara hati-hati namun tetap optimis dan kredibel. Selain itu, Presiden juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penajaman anggaran dan menyiapkan rencana alternatif contingency plan jika terjadi gejolak maupun krisis ekonomi. Sebagai perbandingan, ekonomi Jepang dilaporkan tergelincir ke dalam resesi setelah 2 kuartal mengalami kontraksi pada kuartal ketiga dan keempat tahun lalu. Terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Yang keempat, terkait kerangka ekonomi makro tahun 2025, kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke ekonominya sudah masuk ke resesi seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan jika terjadi gejolak dan krisis. Kemudian yang terakhir, untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Menurut data pemerintah Jepang pada Kamis 15 Februari, ekonomi negara itu menyusut pada tingkat tahunan sebesar 0,4% pada periode Oktober-Desember karena daya belanja yang lemah. Produk domestik bruto (PDB real) nilai total barang dan jasa yang diproduksi di Jepang menyusut 0,1% dari kuartal sebelumnya. Menurut angka awal pemerintah, menurut kantor kabinet Jepang, hal ini menandai kontraksi untuk kuartal kedua setelah penurunan 0,8% yang tercatat pada kuartal ketiga 2023. Sementara itu, menurut data dari Office for National Statistics, perekonomian Inggris dilaporkan terkontraksi sebesar 0,1% pada kuartal 3 2023. Kinerja perekonomian yang negatif itu berlanjut pada kuartal 4 2023 dengan penurunan sebesar 0,3%. KMB Bali Pos melaporkan.